Halo teman-teman, di video kali ini aku bakal ngebahas tentang salah satu topik yang ada di mapel ekonomi tentang pergerakan dan pergeseran kurva penawaran. Penjelasan dari video ini yaitu meliputi bagaimana bentuk kurva penawaran itu ketika bergerak dan bagaimana bentuk kurva penawaran itu ketika bergeser. Dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya akan dikupas tuntas pada video kali ini. Oke, bagi teman-teman yang merasa kebantu dengan adanya video ini, boleh memberikannya dukungannya dengan mengklik tombol subscribe dan jangan lupa diaktifkan tombol notifikasi loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan video terbaru aku yang lainnya. Oke, thank you. Next, aku mulai ke video pembahasan. Oke, pergerakan kurva penawaran. Nah, pergerakan kurva penawaran hanya dipengaruhi oleh satu faktor ya, yaitu faktor harga barang itu sendiri. Misalnya nih, kita lagi mengkaji gimana pergerakan kurva penawaran pasar apel. Berarti harga barang itu sendiri maksudnya adalah harga si apel itu sendiri. Oke, coba lihat nih kurvanya. Ini adalah kurva penawaran. Kalau kurva penawaran itu bergerak, garis penawarannya cuma satu. Nih dia ya, ini adalah garis penawaran ya, kurva supply ya, seperti ini bentuknya. Nah, kenapa dia bergerak? Karena dia hanya dipengaruhi oleh kenaikan faktor harga barang itu sendiri. Maksudnya di sini adalah harga apel atau penurunan harga barang itu sendiri, harga apel ya. Nah, dia bergerak itu dari titik ke titik, dari titik S ke titik S2 ke titik S di S berapa nih? S1 ya. Oke, coba deh kita lihat di sini. Pertamanya nih, si apel harganya 40.000. Berdasarkan hukum penawaran, kalau harganya lagi rendah, maka jumlah penawaran akan rendah, akan turun. Jadi yang si penjual yang jual apel cuma 4 orang, cuman 4 gitu ya, 4 unit ya, 4 Q, 4 penawarannya cuma kayak gitu ya. Kemudian harga apel naik nih dari 40.000 jadi 90.000. Kalau harga apel naik berdasarkan hukum penawaran, maka jumlah penawarannya akan naik jadi 6. Oke, kemudian naik nih harga apel jadi 130.000. Oke, semakin naik harga si apel, maka jumlah penawarannya akan semakin naik ke 8 apel, 8 penawarannya, 8 Q. Ini kan Q ya, yang garis horizontal ini ya. Oke, kemudian pertanyaannya, kalau dia harga apelnya meningkat, maka gimana kurva penawarannya bergeraknya kemana? Ke atas atau ke bawah? Ini kan artinya ya ke atas ya, ini ke bawah. Oke. Semakin tinggi berarti harga penawaran apel, harga apelnya maksudnya ya, maka jumlah penawaran apel akan semakin meningkat. Jadi bergesernya dari S2 ke S1 ya. Ini S1 ya, S1. Nah, bergeraknya ke atas ya. Oke, berarti hanya dipengaruhi oleh satu faktor untuk pergerakan kurva penawaran, yaitu harga barang itu sendiri. Next, pergeseran kurva penawaran. Nah, dia kurva penawaran ini bisa bergeser ke kanan, bisa ke kiri. Kalau ke kanan itu karena Ki naik. Ki di sini artinya Ki penawaran ya, jumlah barang yang dijual atau jumlah barang yang ditawarkan. Nah, ini dia gambarnya. Bergeser ke kanan itu karena kenaikan penawaran. Oke, gimana nih kalau untuk penurunan penawaran? Oke, kalau untuk penurunan penawaran itu menyebabkan kurva penawaran itu bergeser ke kiri ya. Ini dia penurunan penawaran. Nah, apa aja faktor yang menyebabkan kurva penawaran itu bergeser ke kanan dan ke kiri? Ini dia penjelasannya. Faktor yang menyebabkan kurva penawaran bergeser ke kanan. Yang pertama karena harga barang substitusi naik. Ingat ya, harga barang substitusi hubungan antara P dan Q-nya bersifat
positif atau berbanding lurus searah dia P dan Q-nya. Berarti kalau harga barang substitusi naik, P-nya naik, maka Q-nya harus naik. Oke, Q naik berarti kurva penawaran bergeser kemana? Ke kanan. Oke, nomor 2. Jumlah penjualan meningkat. Nah, kalau jumlah penjualan meningkat, otomatis jumlah barang yang dijual si produsen atau jumlah barang yang ditawarkan akan meningkat. Q-nya meningkat. Oke, kalau Q meningkat, berarti kurva penawaran bergeser ke kanan. Kemudian, biaya produksi turun. Oke, kalau biaya produksi turun, maka produsen akan lebih banyak membeli bahan mentah. Akhirnya, Q-nya bisa naik. Jadi kalau Q naik, kurva penawaran bergeser ke kanan. Oke, kemudian teknologi meningkat. Nah, kalau kita memproduksi barang dengan teknologi, maka output kita atau Q kita akan semakin banyak. Kalau Q-nya naik, maka kurva penawaran akan bergeser ke kanan. Pajak turun. Oke, kalau pajak turun, maka produsen akan lebih banyak membeli bahan mentah yang mengakibatkan nantinya jumlah barang yang dijual akan meningkat juga ya. Berarti kalau jumlah barang yang dijual meningkat atau Q-nya meningkat, maka kurva penawaran bergeser ke kanan. Oke, kemudian subsidi naik. Subsidi ini adalah bantuan kepada produsen ya. Oke, kalau produsen dapat bantuan, otomatis dia bisa mengembangkan usahanya, membeli bahan mentah lebih banyak, sehingga menyebabkan jumlah barang yang dijual atau barang yang ditawarkan akan semakin meningkat. Alhasil kurva penawarannya bergeser ke kanan. Oke, kemudian kondisi alam membaik. Nah, kondisi alam membaik ini juga menyebabkan Q-nya bergeser ke kanan. Coba deh teman-teman pikirkan, kalau misalnya si nelayan nangkap ikan pada waktu cuaca yang sangat baik, tidak ada hujan, tidak ada badai, maka Q penawarannya juga akan meningkat ya. Ikan yang didapatkan oleh nelayan akan semakin banyak. Oke, Q-nya meningkat, berarti kurva penawaran bergeser ke kanan. Oke, kemudian next slide. Faktor yang menyebabkan kurva penawaran bergeser ke kiri. Yang pertama, harga barang substitusi turun. Nah, ingat P dan Q pada barang substitusi itu berbanding lurus atau searah ya. Kalau harga barang substitusi turun, P-nya turun, maka Q-nya harus turun karena berbanding searah tadi ya, lurus ya. Kalau Q turun berarti kurva penawaran bergeser ke kiri. Kemudian jumlah penjual menurun. Jumlah penjual menurun akan menyebabkan jumlah barang yang dijual atau ditawarkan menurun, sehingga kurva penawaran bergeser ke kiri. Biaya produksi naik, ini akan menyebabkan jumlah barang yang dijual akan turun ya teman-teman. Karena tadinya nih beli bahan mentahnya bisa murah, sekarang mahal. Kalau mahal berarti bahan mentah yang didapat cuma sedikit, sehingga menyebabkan Q barang yang dijual turun. Oke, kemudian teknologi turun. Kalau teknologi turun, otomatis produsen akan menghasilkan barang yang lebih rendah ya. Karena kalau kita kerjanya pakai teknologi pasti lebih cepat. Kalau teknologinya seadanya, pasti jumlah barang yang dijual juga sedikit, sehingga menyebabkan Q-nya turun. Kurva penawaran akan bergeser ke kiri. Pajak naik. Nah, pajak naik ini akan menyebabkan jumlah penawaran atau jumlah barang dijual akan turun. Karena tadinya si produsen bisa membeli bahan mentah lebih banyak sebelum pajak ya, sebelum adanya pajak naik. Tapi karena pajak naik, maka bahan mentah yang dibeli akan lebih sedikit, sehingga menyebabkan jumlah barang yang dihasilkan akan turun, sehingga kurva penawaran bergeser ke kiri. Subsidi turun. Subsidi adalah bantuan kepada produsen ya. Apabila subsidi turun, maka jumlah barang yang dijual juga akan turun. Kenapa? Karena tadinya nih bisa subsidi untuk beli bahan mentah lebih banyak. Karena subsidi yang didapatkan produsen cuma sedikit, maka bahan mentah yang bisa dibeli juga akan semakin menurun, sehingga menyebabkan jumlah barang yang dijual turun. Jumlah barang yang dijual turun menyebabkan kurva penawaran akan bergeser ke kiri. Oke, kemudian kondisi alam memburuk. Kalau kondisi alam memburuk, alhasil jumlah barang yang dijual atau yang ditawarkan akan menurun, sehingga kurva penawaran bergeser ke kiri.
Sama ya seperti tadi teman-teman. Oke, itu dia tentang pergerakan dan pergeseran kurva penawaran, kurva serta faktor yang menyebabkannya. Semoga video ini bermanfaat. Jika teman-teman mau share videonya silahkan. Thank you bagi yang sudah hadir di channel ini. Jangan lupa di subscribe dulu, boleh diaktifkan tombol notifikasi loncengnya supaya teman-teman bisa update video terbaru dari channel ini. Thank you, semoga sehat selalu dan urusannya diperlancar. Oke, see you to the next video. Bye bye.